Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahna Ladan dengan NIM 18044411756, Program Studi Teknik Informatika Konsentrasi SIP. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah kartografi dasar. Pembahasan yang pertama itu adalah mengenai pengertian dari kartografi. Kartografi adalah ilmu dan teknik pembuatan peta. Kartografi merupakan suatu seni ilmu pengetahuan dan teknologi pembuatan peta. Proses kartografi adalah proses grafis sampai sebuah gambar menjadi peta yang terlihat informatif. Kemudian, bahan dari kartografi ini adalah semua bahan yang secara keseluruhan atau sebagian menggambarkan bumi atau benda angkasa dalam semua skala, termasuk peta dan gambar rencana dalam 2 dan 3 dimensi, yaitu peta penerbangan, pelayaran, dan angkasa, bola peta bumi, diantaranya yaitu diagram balok, kemudian belahan, ini mencakup foto udara, satelit, dan foto ruang angkasa. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pengertian dari peta. Peta sendiri merupakan gambaran wilayah geografis, biasanya bagian permukaan bumi. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga pada peta digital yang tampil di layar komputer. Peta dapat menunjukkan banyak informasi penting, mulai dari supply listrik di daerah Anda sampai daerah Himalaya yang berbukit-bukit atau sampai ke kedalaman dasar laut. Kemudian, menurut ICA atau International Cartographic Association, yang dimaksud peta adalah gambaran unsur-unsur permukaan bumi yang berkaitan dengan permukaan bumi dan benda-benda di angkasa. Sedangkan menurut Erwin Rais, peta merupakan gambaran konvensional permukaan bumi yang terpendek dan penampakannya terlihat dari atas dan ditambah tulisan-tulisan sebagai penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah peta dunia oleh Johannes Kepler. Ide yang dimaksud adalah hal-hal yang berhubungan dengan kedudukannya dalam ruang. Ide tentang gambaran tinggi rendah permukaan bumi, suatu daerah melahirkan peta topografi. Ide gambaran penyebaran penduduk atau peta penduduk, penyebaran batuan atau peta geologi, penyebaran jenis tanah atau peta tanah atau soil map, kemudian penyebaran curah hujan atau peta hujan dan sebagainya yang menyangkut kedudukannya dalam ruang. Kemudian syarat-syarat peta. Setelah memahami beberapa hakikat dari peta di atas, syarat-syarat yang kita dapatkan di sini adalah yang pertama itu peta tidak boleh membingungkan. Kemudian yang kedua adalah peta harus dengan mudah dimengerti atau ditangkap maknanya oleh si pemakai peta. Kemudian yang ketiga adalah peta harus memberikan gambaran yang mendekati keadaan sebenarnya. Ini berarti peta itu harus cukup teliti sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang terakhir adalah karena peta itu dinilai melalui penglihatan oleh mata, maka tampilan peta hendaknya sedap dipandang atau menarik, rapi dan bersih. Kemudian usaha untuk memenuhi persyaratan peta di sini itu ada beberapa. Yang pertama itu keterangan atau benda, skala peta, judul peta atau apa isinya. Kemudian yang terakhir adalah bagian dunia peta atau disebut dengan inset. Kemudian untuk dapat memahami atau dapat menangkap maksud dari peta sendiri, kita harus memaknai apa itu tata warna, simbol, terutama pada peta tematik, kemudian proyeksi. Sebuah peta harus diteliti. Sehubungan dengan itu perlu diingatkan bahwa tingkat ketelitian itu harus disesuaikan dengan tujuan peta dan jenis peta, serta kesanggupan skala peta itu dalam menyatakan ketelitiannya. Sebagai contoh itu adalah jenis peta. Jenis peta ini ada beberapa. Salah satu contohnya adalah peta penggunaan lahan, peta persebaran penduduk. Kemudian tujuan peta ini sendiri untuk memperlihatkan bentuk-bentuk pemanfaatan atau pengusahaan tanah oleh manusia. Kemudian skala peta itu biasanya menggunakan 1:50 atau 1:1000. Kemudian yang harus diteliti. Di sini yang harus diteliti ini adalah jenis-jenis penggunaan tanah
jenis-jenis penggunaan tanah. Apa yang dapat digambarkan dengan skala peta tersebut? Jenis penggunaan tanah skala biasanya menggunakan 1:50.000. Tentunya harus lebih teliti atau rinci dari jenis penggunaan tanah skala 1:250.000. Kemudian penyusunan peta. Penyusunan peta yang pertama di sini adalah data geografis. Untuk menyampaikan ide melalui peta dari berbagai hal kedudukannya dalam ruang muka bumi, di mana objek atau objek geografis yang akan disampaikan tersebut tentunya amatlah rumit. Penyederhanaan objek geografis dalam peta terdiri dari titik. Bentuk titik ini misalnya sebuah menara, tugu, dan sebagainya. Kemudian garis misalnya sungai, jalan. Luasan misalnya berbentuk penggunaan lahan, danau, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah proyeksi peta. Pada prinsipnya, arti proyeksi peta adalah usaha mengubah bentuk bola atau bidang lengkung ke dalam bidang datar dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah bentuk yang diubah itu harus tetap. Kemudian yang kedua adalah luas permukaan yang diubah itu harus tetap. Terus yang terakhir adalah jarak antara satu titik dengan titik yang lain di permukaan bumi yang diubah itu harus tetap. Kemudian, kapan masing-masing proyeksi itu dipakai? Yang pertama itu adalah di seluruh dunia. Kemudian yang kedua itu adalah daerah kutub. Yang ketiga adalah daerah belahan bumi selatan. Terus yang terakhir adalah untuk daerah yang lebar ke samping tidak jauh dari khatulistiwa. Kemudian tata warna dan simbol. Agar peta dapat mudah dimengerti oleh pengguna peta, pemakaian tata warna dan simbol sangatlah membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama itu adalah tata warna. Penggunaan warna pada peta dapat juga pola seperti titik-titik atau jaring kotak-kotak dan sebagainya. Ditunjukkan untuk 3 hal. Yang pertama itu untuk membedakan, terus yang kedua itu untuk menunjukkan tingkatan kualitas maupun kuantitas atau gradasi, terus yang ketiga adalah untuk keindahan. Kemudian yang kedua itu adalah simbol. Simbol sendiri adalah biasanya digunakan untuk menunjukkan tanda, misalnya letak sebuah kotak, dan menyatakan kuantitas, misalnya satu titik sama dengan 100 orang dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah komponen peta. Komponen peta di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah isi peta. Isi peta di sini menunjukkan dari makna ide penyusun peta yang disampaikan kepada pengguna peta. Kemudian yang kedua adalah judul peta. Judul peta harus mencerminkan isi peta. Terus yang ketiga adalah skala peta dan simbol arah. Skala sangat penting dicantumkan untuk melihat tingkat ketelitian dan kedetailan objek yang dipetakan. Sebuah belokan sungai akan tergambar jelas pada peta 1:10.000 dibandingkan dengan pada peta 1:50.000 misalnya. Kemudian bentuk-bentuk peta pemukiman akan lebih rinci dan detail pada skala 1:10.000 dibandingkan pada peta 1:50.000. Kemudian yang selanjutnya ada legenda atau keterangan. Agar pembaca peta dapat dengan mudah memahami isi peta, seluruh bagian dalam isi peta harus dijelaskan dalam legenda dan keterangan. Kemudian selanjutnya adalah insight dan indeks peta. Indeks peta di sini merupakan peta yang diperbesar dari bagian belahan bumi, sedangkan indeks peta di sini merupakan sistem tata letak peta, di mana menunjukkan letak peta yang bersangkutan terhadap peta yang di sekitarnya. Kemudian selanjutnya adalah grid. Cara pembuatan grid itu yaitu suatu wilayah yang agak luas dibagi-bagi ke dalam beberapa kotak. Tiap kotak diberi kode. Kemudian tiap kotak dengan kode tersebut diperinci dengan kode yang lebih terperinci lagi dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah nomor peta. Penomoran peta sangat penting pada lembar peta dengan jumlah besar dan seluruh lembar pada dalam dalam satu bagian muka bumi. Yang selanjutnya adalah sumber atau keterangan proyek peta. Ini adalah proyeksi peta dan skala. Kemudian kita masuk di macam-macam peta.
garis-garis yang menghubungkan daerah-daerah yang mempunyai kesamaan. Sedangkan peta kualitatif di sini adalah peta yang digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Fungsi peta di sini itu ada beberapa. Yang pertama itu fungsi peta. Peta bisa menjadi petunjuk bagi pelancong atau wisatawan atau menjelaskan dunia dengan menyertakan jenis informasi geografis khusus. Peta juga dapat mengundang eksplorasi. Sebagai contoh di sini adalah peta berwarna Pulau Marquesas dengan pelabuhan yang eksotis seperti HKPI di Nuku'hiva. Kemudian penggunaan peta tergantung pada jenisnya. Peta topografi yang skalanya kecil dapat memberikan gambaran secara luas tentang muka bumi yang digambar di peta. Kemudian pemetaan. Pemetaan adalah proses pengukuran, perhitungan, dan penggambaran permukaan bumi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah kartografi dasar. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.